Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Maulana dengan NIM 130 2022 0120. Saya dari kelas 4. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester yang dimana sebelumnya nilai saya di bawah rata-rata. Jadi tugasnya adalah menjelaskan eh, dari jawaban tersebut. Langsung saja kita jelaskan. Saya di sini dapat soal B yang dimana soalnya yaitu indeks produksi triwulan dua perusahaan industri mikro dan kecil menurut KBLI tahun 2022 sebagai berikut. Soal nomor satu yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi kategorikalnya. Di sini eh, tabel frekuensinya yaitu pertama untuk menentukan jangkauan range dari data yaitu kita harus menentukan dulu data yang paling besar. Di sini data yang paling besarnya yaitu 243,41 dan yang paling kecilnya adalah 0,00. Untuk menentukan range yaitu kita dari data yang paling besar kita kurangi dengan data yang paling kecil tadi yaitu 243,41 dikurang 0,00. Lalu hasilnya tetap 243,41. Di sini n-nya adalah 25. Menentukan lalu kita menentukan eh, banyaknya selang kelasnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log 25 sama dengan 1 tambah 3,3 log 25 tadi yaitu 1,39 di mana 1 ditambah 4,587 sama dengan 5,587 dibulatkan menjadi 6. Lanjut kita menentukan panjang internal kelas atau I, yaitu rumusnya I sama dengan jangkauan atau R dibagi banyak kelas atau K, yaitu nilai dari jangkauannya 243,41 dibagi 5,587. Hasilnya adalah 42,567. Lanjut kita mencari BBK-nya. BBK di sini 0,00 untuk BBK kedua dan seterusnya. Di sini 0,00 tambah 42,567 sama dengan 42,567, begitupun seterusnya. Lanjut kita ke AK ya, atau batas atas kelas. Batas atas kelas di sini adalah 42,567 dikurang 0,1 sama dengan 42,467 dan seterusnya, begitupun seterusnya. Lanjut kita ke limit bawah kelas yaitu LBK 1 0,00 dikurang 0,05 sama dengan min 0,05, begitupun seterusnya sampai LBK ke-6. Lanjut kita ke limit atas kelas yaitu LAK 1 sama dengan 42,467 ditambah 0,05 sama dengan 42,517, begitupun seterusnya. Lanjut di sini kita menentukan TTK atau titik tengahnya, titik tengah kelasnya, di mana titik tengah kelas itu kita rumusnya yaitu batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Di sini TTK 1 yaitu 0,00 ditambah 42,167 dibagi 2 sama dengan 2, hasilnya 21,2835, begitupun seterusnya. Lanjut di sini ada kita menentukan frekuensinya yaitu 0,00 hingga 42,467 frekuensi yaitu dari
Ini dari BBK hingga frekuensi total yaitu 42,467 yaitu BAK-nya. Lanjut kita di sini ada frekuensinya yang dimana 42,467 dibagi 60 lalu dikali 100% yang dimana hasilnya 42,46. Begitupun seterusnya. Di sebelahnya ada tabelnya yaitu kelas yang dimana ada 0,00 sehingga 42,467 tadi yang sebelumnya kita hitung di sini. Lalu ada limit kelas dan TTK juga frekuensi. Lalu kita ke nomor 2 yaitu hitunglah median dan nilai modus. Di sini itu merupakan rata-rata. Jadi nya adalah rata-rata hitung sampel sama dengan FI dikali X1 yaitu X1 dibagi N. Lalu rata-ratanya sama dengan 2772 dikali 86 dibagi 25 di mana hasilnya adalah 110,89 yaitu main tersebut. Lanjut ke median. Median merupakan segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau terbesar sampai terkecil, yang tepat di tengah-tengahnya bila pengamatan itu ganjil atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila pengamatannya genap. Di sini mediannya letak median 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Median sama dengan BB atau batas bawah dari kelas ditambah 25 bagi 2 dikurang 8 lalu dibagi 9 dikali ditambah 43 di mana 85,95 tambah 12,5 dikurang 8 lalu dibagi 9 lalu ditambah lagi dengan 43. Di situ hasilnya 85,95 tambah 2,5. Hasil mediannya adalah 107,45. Lanjut kita ke modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling tinggi. Modus tidak selalu ada. Ini terjadi jika frekuensi semua data sama. Di sini modus sama dengan batas bawah tambah D1 dibagi D1 ditambah D2 lalu dikali I atau internal. D1 sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. D2 9 kurang 5 sama dengan 4. Di sini modusnya 85,95 ditambah 3 dibagi 3 tambah 4 lalu dikali 43. Modus 85,95 ditambah 0,42 dikali 43 di mana 85,95 hasil dari 0,42 dikali 43 tadi adalah 18,0. Jadi 85,95 ditambah 18,6 adalah 104,01. Jadi itu adalah modusnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 3 yaitu carilah nilai kuartil ke-1, desil ke-5 dan persentil ke-75. Di sini kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir ascending menjadi 4 bagian yang sama besar. Di sini kuartil 1 is internalnya sama dengan 43, N bagi 4 sama dengan 25 bagi 4 sama dengan 0,25. Kelasnya 43 hingga 85,9. Lalu TBB-nya atau tepi batas bawahnya yaitu 42,95 dan FB-nya sama dengan 6 lalu selisihnya sama dengan 6,25 dikurang 2 jadi selisihnya 4,25. Di sini
kuartilnya sama dengan tepi batas bawah dikali selisih bagi F4 dikali internal. 42, jadi nilainya 42,95 tambah dalam kurung 4,25 dibagi 6 lalu dikali 43. Lalu hasilnya 42,95 ditambah 30,45 di mana kuartilnya adalah 73,40. Lanjut ke desil. Desil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir ascending menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil di sini adalah desil 5. Desil sama dengan sama dengan letak sama dengan 5N dibagi 10. Lalu sama dengan N bagi 2. Jadi 25 bagi 2 hasilnya adalah 12,5. Kelasnya di sini 85 hingga 128,9. Lalu tepi batas bawah dari desilnya yaitu 85,95 dan FD-nya adalah 95. Lalu selisihnya 12,5 dikurang 8 jadi selisih 4,5. Dan desilnya jadi tepi batas bawah ditambah 5 bagi tambah dikali I internal jadi 85,95 ditambah dalam kurung 4,5 dibagi 9 dikali 43. Lalu 85,9 jadi ditambah 4,5 tadi dibagi 9 lalu dikali 43 hasilnya 21,5. Jadi desil 5 adalah 107,45. Lanjut kita ke persentil. Persentil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau ascending menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil 75 yaitu letak sama dengan 75N dibagi 100 sama dengan 25 dibagi 25 ditambah 25 lalu dibagi 100 maka hasilnya 18,75. Di sini kelasnya 129 hingga 171,9. Lalu FP-nya sama adalah 5 dan tepi batas bawahnya 128,95. Selisihnya 18,75 dikurang 17. Jadi selisihnya adalah 1,75. Di sini ada persentilnya yaitu persentil 75 jadi sama dengan tepi batas bawah ditambah selisih bagi FP dikali 1 dikali I lalu maka nilainya 128,95 ditambah dalam kurung 1,75 dibagi 5 lalu dikali 43. 128,95 tadi ditambah jadi hasil dari yang di atas adalah 15,05. Jadi persentil hasil dari persentil 75 yaitu adalah 144. Lanjut kita ke nomor 4 di mana hitunglah simpangan baku populasi dari variansnya. Simpangan bakunya paling sering digunakan untuk mengukur penyebaran. Nilai simpangan baku yang kecil, data menyebar dalam range lebih kecil mendekati nilai rata-rata mean. Dan begitu sebaliknya. Nilai simpangan baku juga diperoleh dari akar kuadrat nilai ragam atau varian. Ragam dari suatu data populasi dinotasikan sebagai O2, sedangkan untuk data sampel dinotasikan sebagai S2. Simpangan baku O untuk data populasi dan simpangan baku S untuk data sampel. Lalu kita ke nomor 4 di sini ada rata-rata sampel sama dengan 110,89. Di sini X1 dikurang rata-rata sampelnya yaitu min 89,44, ada min 46,44 dan hingga 125,56. Lalu ada XI-nya sama dengan rata-rata sampel kuadrat atau akar 2
15799,51 hingga 15765,31. Lalu ada FI-nya XI sama dengan rata-rata sampel kuadrat dalam kurung 16634,88 hingga 9761,44. Jadi nilainya rata-ratanya 51984. Di sini langsung kita ke simpangan baku sampelnya, yaitu S sama dengan 34314,46. Lanjut S2 atau ragam sampel, nilai yang tadi 34314,46 dibagi 25. Lalu ragam sampel lagi yaitu tadi dibagi 25, hasilnya adalah 1372,57. Itu variansnya. Maka 1372 tadi 0,57 diakarkan menjadi 37,48. Jadi simpangan bakunya adalah 37,48. Sekian dari saya. Bila ada salah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.